Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada video sebelumnya, kita udah belajar bagaimana caranya mengimplementasikan sebuah sintaks asinkronus dengan JavaScript. Nah, pada sesi ke-8 ini, kita akan memasuki project ya teman-teman dengan menggunakan Node.js. Sebelum membuat project, kita akan membutuhkan sebuah server terlebih dahulu. Ya, biasanya kalau misalkan teman-teman menggunakan PHP ya, ketika kita menjalankan sebuah project, kita cukup mengetikkan localhost dan memanggil nama foldernya. Bedanya kalau misalkan di Node.js, kita harus membuat sebuah server lebih dan kita akan menjalankan aplikasi itu di port berapa. Baik, kita mulai aja biar teman-teman bingung. Kita akan membuat sebuah variabel yang namanya HTTP. Nah, di sini kita akan mengimport sebuah modul yang namanya HTTP. HTTP ini udah ada ya teman-teman di Node.js. Jadi kalau misalkan teman-teman udah install Node.js, kita cukup panggil aja HTTP-nya dengan menuliskan require HTTP. Nah, ketika kita membuat sebuah server, kita membutuhkan modul yang namanya HTTP. Di sini kita akan membuat sebuah server ya teman-teman. Kita akan membuat sebuah variabel lagi yang namanya server, dan kita akan panggil di sini HTTP, dan kita akan membuat sebuah metode yang namanya create server. Nah, umpamanya kalau misalkan namanya server, dia pasti akan menerima sebuah request dari klien, dan si server ini akan merespon balik hasil dari requestan klien. Di sini kita akan tambahkan aja request dan respon. Saya lupa. Di sini kita akan membuat sebuah fungsi dengan arrow function, dan kita akan taruh si requestan ini di konsol. Kita coba dulu ya teman-teman. Kita taruh si requestan ini di konsol log. Nah, di sini kita akan membuat sebuah server dan kita akan menjalankannya di port berapa. Jadi cukup menuliskan server.listen. Di sini kita akan menjalankan aplikasi kita di port berapa, misalkan 8000. Nah, di sini bebas ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau menuliskannya 3000 di port 3000, 5000 atau berapa lah. Tapi di sini saya akan menjalankannya pada port 8000. Baik, kita jalankan aja, kita save terlebih dahulu, kita jalankan node app.js. Kita udah jalankan, kita coba ya lihat di browser teman-teman. Maksudnya seperti ini teman-teman. Ketika kita menuliskan localhost dan portnya tadi 8000, artinya kita akan merequest ke sebuah server. Nah, jadi ini masih berjalan ya teman-teman. Kita sedang merequest ke server, dan hasil dari respon dari server itu kita akan melihatnya di ini teman-teman, di terminal. Nah, di sini ada hasil dari respon dari server ya teman-teman. Saya belum tahu terlalu jelas ini artinya apa. Yang saya tahu ketika kita merequest ke server dan ketika mengetikkan localhost 8000, artinya kita sedang mengirim request ke server, dan ini hasil dari requestan si klien. Oke, biar teman-teman nggak terlalu bingung ya teman. Kita akan clear dulu, Ctrl C, kita akan clear, kita akan taruh misalkan responnya itu apa. Misalkan kita akan menuliskan respon.end. Kita akan tahu ya teman-teman hasil responnya itu dari server itu apa. Misalkan ini adalah respon dari server. Kita jalanin lagi. Nah, kita akan lihat di browser. Kita akan mengirim sebuah request. Nah, server ini akan merespon. Dan ini adalah hasil dari respon dari server. Baik, seperti itu ya teman-teman. Kita udah belajar bagaimana caranya membuat server di Node.js. Kita jalankan di port berapa, kita mengirim sebuah request, dan si server mengirim balik respon dari hasil si request ini. Pada video kali ini sudah cukup ya teman-teman. Kita akan belajar lagi lebih dalam
untuk kedepannya, dan terima kasih.